Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materinya. Masih ingat ya pelajaran yang waktu itu? Sebelum kita mulai, kita periksa kehadirannya dahulu. Apakah masuk semua? Ada yang sakit? Ada. Siapa? Nah, kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan yang barokah. Oke, masih semangat ya? Masih. Tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Ayo semangat. 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 Oke. Di minggu ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks prosedur. Itu tujuannya pembelajaran di hari ini agar kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur seperti kata kerja atau kata imperatif, kata perintah, dan urutan waktu. Terus dapat menggunakan teks prosedur dengan tepat, yaitu dalam membuat teks prosedur kita bisa menggunakan caranya dengan efektif dan jelas. Terus kemudian tujuannya yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur yang digunakan dalam contoh teks prosedur dan memahami bagaimana kebahasaan tersebut membantu dalam menyampaikan informasi. Sekarang kita lanjutkan materi mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur itu terdiri dari beberapa prosedur atau contoh kebahasaan utama. Pengertiannya yang pertama yaitu terdiri dari kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan suatu perintah atau perbuatan. Kalimat perintah ini mempunyai ciri-ciri sebagai misalkan menggunakan kata kerja perintah biasanya dibentuk dengan akhiran kan dan i atau partikel lah. Biasanya memiliki tanda seru, memakai intonasi yang tegas. Contohnya seperti di dalam sebuah resep, tambahkan atau masukkan garam atau gula, itu merupakan perintah agar kita melaksanakan untuk melakukan yang seperti yang ditujukan tadi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yaitu menggunakan akhiran i dan kan. Menggunakan akhiran i yang berfungsi mengubah makna menjadi perintah. Contohnya akhiran i seperti taburi donat dengan gula halus atau taburi ayam dengan bumbu. Tuh. Kemudian yang menggunakan akhiran kan, contohnya taburkan gula halus atau taburkan bumbu di atas ayam yang akan kita masak. Tuh. Yang ketiga adalah kalimat saran. Kalimat yang berisi usulan mengenai suatu hal. Biasanya ciri-cirinya ditandai dengan beberapa kata seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, perlu diingat, dan usahakan. Selanjutnya,
Yang keempat adalah kalimat larangan. Kalimat yang mewajibkan pihak kedua untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh pihak pertama. Ciri kalimat larangan yaitu menggunakan kata-kata negatif atau penolakan seperti jangan, tidak boleh, dilarang, dan sebagainya. Yang kelima, bentuk kata kerja yang subjeknya menerima tindakan dari objek atau subjeknya dikenai pekerjaan. Ciri-cirinya sering diawali dengan imbuhan di dan ter. Dan bentuk pasif yang memberi saran atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Kemudian yang keenam, kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan artinya adalah kata-kata yang digunakan untuk memerinci atau memperjelas dan memberikan batasan-batasan terhadap pengerjaan suatu hal. Oke. Yang ketujuh adalah kata keterangan atau adverbia. Kata yang berfungsi, yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat atau menerangkan kata sebelumnya seperti kata kerja, kata sifat, maupun kata bilangan. Namun tidak menerangkan kata ganti benda dan kata ganti nama. Yaitu contohnya keterangan cara. Keterangan cara seperti dengan atau secara. Kemudian keterangan alat. Keterangan alat ditandai dengan konjungsi atau kalimat penghubung dengan. Misalkan, tutup adonan dengan kain penutup. Contohnya, alat yang dimaksud adalah kain penutup. Nah, kemudian keterangan derajat atau kuantitas atau menerangkan jumlah intensitas. Kemudian keterangan syarat. Keterangan syarat contohnya itu jika misalkan contohnya jika adonan terlalu kental, tambahkan air secukupnya. Keterangan ini menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi agar suatu langkah dapat berhasil dilakukan. Syaratnya apa tadi? Yaitu tambahkan air secukupnya. Kemudian keterangan akibat. Di situ ada akibatnya, hingga, sampai, dan seterusnya. Menunjukkan hasil dari suatu tindakan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Selanjutnya yaitu kata penghubung atau konjungsi. Kata yang berperan menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, maupun antar kalimat. Seperti kata penghubung waktu, itu ada kemudian, ketika, sebelum, dan seterusnya. Kemudian ada keterangan alat, agar, supaya, dan untuk. Keterangan tujuan, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang Ibu beri tugas memberi contoh yang pertama, kalimat perintah. Yang kedua,
kalimat saran. Yang ketiga, kalimat larangan. Masing-masing satu contoh saja. Berdiskusi dengan temannya, bisa berkelompok, ya, bisa membentuk kelompok. Kalimat larangan, oke. Contohnya masing-masing satu saja. Kalau masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Sudah? Ya, nunggu temannya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau adonannya kental, supaya diberi Tambah air. Jika atau apalagi aduk hingga merata supaya tidak gosong atau gimana. Apa? yang kalimat berikan yang kalimat berikan Menaburkan. Bisa menaburkan belakangnya. Gimana Inaya? Kalimat perintah. Mana keterangan? Langkah-langkah, petunjuk, tujuan. Kalau yang sarannya kayak gini Bu, yang Gimana? Ini apa ini? Kan. Betul. Ada. Baiklah anak-anak. Yang belum selesai tidak apa-apa, bisa dilanjutkan nanti ke pertemuan berikutnya. Hari ini kita telah mempelajari tentang kebahasaan teks prosedur. Sudah paham ya tadi ya kalian semua? Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.